Ajar aku, oh Tuhanku, make kata ras pedanu, kota tayo rasen bas keluhku, sing ikut pada di bata, taten mekerem bakena, pada kata tangkas kina, jadi gelementar. Tatah aku genduari, aradalin si mahuli, kamku timai, gelah aku iakui, sing ikut pada di bata, taten mekerem bakena, bedah kata tangkas kina, jadi gelementar. Salam, salam kasih bagi kita semua, walau dimanapun kita berada pada saat ini. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hingga saat sekarang ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, oleh karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Engkau yang berkata-kata bagi kami semua melalui hamba-Mu, dan kami percaya Engkau yang memberikan roh hikmat bagi kami, agar kami boleh mendengar, boleh memahami, dan memakaikan firman-Mu nantinya dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, berkata-katalah bagi kami, karena dalam Kristus Yesus kami sudah datang berdoa bagi-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, sebagai nats dasar firman Tuhan untuk renungan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kami bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi kami bacakan bagi kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, di hari-hari minggu setelah Paskah ini, tepatnya di minggu Kuasi Modogeniti, bersamaan dengan rema ini kita semua diajak untuk menghadap Tuhan atau tetap datang kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita seperti anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir tentu saja sangat tergantung kepada orang tuanya. Nah, demikian juga kita semua diingatkan agar kiranya kita terus menggantungkan hidup kita kepadanya, sehingga semua kita akan dimampukan Tuhan untuk hidup di dalam iman yang teguh. Saudara-saudara, hidup dalam iman melalui relasi yang baik dengan Tuhan,
itu sangat mempengaruhi kita untuk hidup sepenuhnya bergantung kepadanya, serta tetap menjadi umat yang bertumbuh dan berada di dalam keselamatan. Nah, ini yang luar biasanya yang Tuhan rindukan juga dalam kehidupan kita. Nah, kami boleh membuat gambaran kebergantungan kita dengan Tuhan itu adalah seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, bahwa kita itu bagaikan ranting yang melekat erat pada pohon anggur, di mana pohon anggur itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri, agar saudara dan saya atau agar kita bisa bertumbuh hingga berbuah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu bagi kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya kita senantiasa rindu dan berkemauan besar untuk mengatakan bahwa kita itu ada di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, agar kehidupan kita berbuah banyak dan tetap dilayakkannya menjadi murid-muridnya. Kalau kata-kata seperti itu yang terus kita ucapkan, puji Tuhan, itu juga menjadi kerinduan kita dalam kehidupan kita. Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita berkewajiban untuk hidup sama seperti Kristus. Dan bahkan kita perlu juga belajar dari salah satu pengalaman ataupun kesaksian hidup Paulus, sebagaimana yang dia sampaikan kepada jemaat Kristus di kota Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, kata pikiran dan perasaan yang dimaksudkan Paulus di sini merujuk pada pola pikir, disposisi ataupun tanggapan dan sikap hidup. Nah, umat Kristen diminta untuk berpikir dan bersikap layaknya Yesus. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan yang kami kasihi, 1 Yohanes 2 ayat 6 telah mengatakan kepada kita semua, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka saudara dan saya wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu bagaimanakah Kristus selama hidupnya? Dan hal itu wajib kita teladani dan kita lakoni. Nah, mari kita sedikit belajar dari pernyataan John Calvin. Dia katakan salah satu demikian. Penyelamatan dan pengudusan artinya Tuhan bekerja menyucikan umatnya melalui firman dan Roh Kudus. Ia merestorasi ataupun memulihkan gambarnya dalam manusia, dalam diri saudara dan saya, menuntun kita sebagai orang percaya kepada pertobatan, pembenaran dan kehidupan baru. Nah, oleh karena itu, biarlah kita juga dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita, tetap berada dalam kesucian oleh karena firman dan Roh Kudus. Ketika firman dan Roh Kudusnya ada di dalam kita, nah ini ya, maka itu akan memampukan saudara dan saya dan membimbing kita untuk hidup dalam penyelamatan dan pengudusan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya mampu untuk itu semua? Saudara-saudara, dalam minggu-minggu Quasi-Modogenity ini, kita semua diajak untuk berserah dan bergantung total kepada Tuhan Yesus, bahkan dalam ketidakmampuan kita. Tapi saya percaya ada 3 hal yang penting yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri kita agar kita tetap dimampukan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama adalah head. Di sini ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada otak. Semua yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, lalu masuk kepada hal yang kedua adalah heart. Kita renungkan dalam hati. Lalu apa yang sudah renungkan dalam hati kita lakukan dengan hal yang ketiga, yaitu dengan hand. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu adalah semua buah dari apa yang sudah kita dengar, kita lihat, kita rasakan, kita pikirkan, lalu kita renungkan dan kita lakukan. Sehingga kiranya relasi kita dengan Tuhan dan juga keluarga kita, beserta seluruh warga jemaat dengan Tuhan, itu bisa berbuahkan pola hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lakukan dan wujudkanlah hal itu hari ini ataupun dalam minggu ini. Caranya,
melakukan salah satu perkataan Tuhan Yesus tentang tujuan kedatangannya ke dunia ini, yaitu untuk melayani, bukan dilayani. Saudara, lakukan satu bentuk pelayanan yang dengan sepenuh hati hari ini. Umpamanya, apakah yang pertama saudara mendoakan atau mengunjungi yang sakit, atau yang kedua mengadakan ataupun datang hadir ke PA atau PJJ maupun ibadah lainnya. Yang ketiga, memberi kesaksian akan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kebenaran firman yang sudah kita dengar hari ini itu bisa kita wujudkan mulai dari saat sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berkata-kata dalam kehidupan kami, sehingga kami akan semakin dimampukan untuk lebih memahami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan yang boleh kami bagikan bagi kita. Pergi ke gereja untuk beribadah di hari Minggu, beribadah dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Demikianlah rema ini kami sampaikan kepada saudara-saudariku, kiranya berkenan dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Shalom.